Masya Allah. Ini penyakit apa ini kayak gini? Astagfirullahaladzim. Ibu bisa bicara? Nggak bisa. Gak bisa ngomong. Kayak dicekik gitu. Apa? Iya nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu nih sebabnya aku bisa gini. Kita nggak tahu. Bu bisa tenang nggak? Ibu bisa tenang nggak? Ini kayak gini terus. Dari tadi kita datang sampai jam segini. Ini udah lama. Kita hampir sampai setengah jam di sini. Setengah jam lebih. Astagfirullahaladzim. Terus kayak gini, nggak bisa tenang. Ya Allah, kita juga nggak tahu. Nggak ada penjelasan dari siapapun. Ya, kita cuma ada informasi melalui HP. Nggak tahu siapa yang mengundang juga. Setelah sampai dikasih Sherlock lokasinya, cuma ada ibunya. Cuman ada ibunya kayak gini kesakitan. Dan kita nggak tahu. Di sisi lain kita mau meninggalkan juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Di sisi lain kita mau menangis juga ini kita juga bingung Mi, ini nggak bisa diajak ngomong Mi. Kita juga nggak tahu mau cari informasi ke sama siapa ini. Makanya itu, saya dari tadi juga bingung. Terus gimana ini? Bingung. Umi ada solusi? Aduh. Bisa bicara nggak, Bu? Bisa bicara nggak? Kayak gitu cuma. Aduh. Kayak orang keracunan. Makanya itu Mi. Aduh. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Atau gini aja, kita punya inisiatif. Gimana Mi? Ambil Sukma atau pendamping hidupnya, Korinnya dia. Korinnya itu. Korin. Mungkin bisa sih. Tapi kita nggak mungkin juga membiarkan kayak gini. Iya. Ini juga udah jam segini. Dari tadi kita udah hampir setengah jam. Kita bingung. Ya Allah. Kenapa? Secara goib nggak ada goibnya masalahnya. Nah itu Mi. Saya juga bingung dari tadi. Dilihat pun nggak ada apa-apanya. Tapi tega juga kita ngelihat kayak gitu. Iya. Astaga. Ibu bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak, Bu? Nggak bisa bicara. Jadi kita susah. Ya udah maaf. Coba. Mau nggak mau Mi? Iya. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu ada solusi di sini. Bismillah. Ayo terus. Tarik. Bu. Sakit. Bu. Aduh. Bisa bicara, Bu. Duduk. Ayo duduk, Bu. Bisa bicara, Bu. Rasanya Aduh. ada yang nyeki ya. Tak bantu untuk meringankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sakit. Ada, mendingan bisa bicara, Bu. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak, Bu? Bisa diajak bicara. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok kayak dicekik orang gitu? Bisa diceritakan nggak? Bisa diceritakan nggak? Kenapa? Ini nggak bisa tenang kayak gini raganya. Diajak bicara nggak tahu, nggak bisa juga. Coba ceritakan, ada riwayat apa, kejadian apa? Kalau dilihat dari sisi gaibnya nggak ada masalah. Saya juga tidak tahu apa yang saya rasakan kok bisa seperti itu. Cuman saya dulu semasa hidup saya, apa yang udah kamu lakukan? Setiap hari saya itu dulu ceritanya ada orang yang menitipkan uang, sedikit uang untuk anak yatim piatu. Dan di situ saya tidak menyerahkan kepada mereka. Astagfirullah. Dan di situ saya buat foya-foya sendiri. Astagfirullah. Bahkan saya buat untuk beli perhiasan yang lebih mahal biar saya kelihatan paling kaya di kampung ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, kamu udah fatal apa yang udah kamu lakukan. Saya tidak ada pikiran seperti itu. Karena saya juga kamu tahu nggak apa yang udah kamu lakukan, Bu? Kamu tahu nggak? Tidak, waktu itu tidak ada pikiran seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dan juga saya di sini tuh memang saya itu banyak dipercaya oleh warga sini. Bahkan dia kata kasarnya itu saya itu orang terpandang di sini. Dan saya sering dititipin dana-dana lainnya, bukan saja anak yatim piatu, bahkan kayak jamaah apa kayak pengajian gitu. Itu saya yang membawa. Bahkan dari masjid pun juga. Tapi di situ saya justru malah saya pakai semua untuk kepribadian saya sendiri, bahkan untuk saya beli apapun yang saya inginkan. Karena saya juga pengen seperti mereka di luar sana yang ingin memiliki apa yang membuat saya bahagia itu. Ya Allah,
Kamu tahu Bu, itu bukan hakmu. Itu bukan hakmu. Layak Allah memberikan teguran yang kayak gini. Ini bukan teguran lagi Bu. Bisa-bisa ini azab dari Allah. Tahu itu bukan hakmu, apalagi milik anak yatim, milik fakir miskin, milik jamaat tablik, milik orang yang ke tempat majelis. Dan Astagfirullahaladzim. saya juga pernah. Itu sangat dibenci oleh Allah Bu. Saya Itu Bu hak ya Allah ya. Saya pernah ada waktu itu ada anak yatim piatu datang ke rumah saya. Di situ dia saya kan sudah dianggap sebagai ibunya mereka. Dia meminta apapun, bahkan saya pernah tendang dia. Allah. Bahkan saya usir. Allah. Saya siram air Allah. ke wajah dia. Astagfirullah. Layak kamu duduk. Layak kamu seperti itu. Layak kamu disiksa kayak gitu Bu. Apa yang udah kamu lakukan kamu tahu nggak? Sangat dimurka oleh Allah. Di dunia pantas dibuat kayak gini. Jangan-jangan nggak ada satu orang pun yang menjaga kamu. Tetangga nggak mau karena kamu dikucilkan oleh warga. Karena ketahuan perbuatan kamu Bu. Bener nggak? Iya. Memang bahkan saya sering memfitnah tetangga-tetangga saya, bahwa bahkan ada salah satu tetangga saya sampai dia diusir dari sini. Saya fitnah karena dia pernah korupsi Kok ada manusia dana-dana yang seperti itu. Kok ada manusia seperti kamu? Hati kamu itu terbuat dari apa? Saya tidak ada kepikiran sama sekali. Saya di otak saya, di pikiran saya itu hanya pengen seperti mereka yang di luar sana, pengen bahagia, pengen memiliki apa yang saya inginkan. Maka dari itu saya mau gak mau harus pakai semua itu. Berarti kamu layak diazab seperti ini. Udah, saya tinggalkan aja kamu kayak gini biar tetap kesakitan. Jangan, tolong saya. Sekarang buktinya nggak ada satu orang pun yang mau membantu kamu. Kamu dibiarkan di rumah sendirian. Antara hidup dan mati, nggak jelas hidup kamu. Kamu layak untuk mendapatkan semua ini dengan apa yang udah kamu perbuat. Intinya saya di sini minta tolong. Minta tolong. Gimana kita mau menolong? Gimana Umi mau menolong? Malu kepada Allah. Saya janji saya akan berubah. Berubah di saat situasi udah kayak gitu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu belum, ya Allah, belum dijemput sama Allah aja udah disiksa kayak gini, apalagi di akhirat nanti, di dalam kubur nanti. Lama merasakan sakit seperti ini. Rasanya seperti kayak setengah mati masih setengah hidup. Terus kamu tahu nggak kalau itu benar-benar ditegur sama Allah? Tahu nggak atas perbuatan kamu? Kamu menyesal nggak? Saya minta tolong sembuhkan saya. Anak yatim yang mana? Anak yatimnya mana? Hartanya yang kamu makan di mana tempatnya biar aku cari? Bukan 1, 2 panti asuhan, tapi sudah banyak, lebih dari 15. Astagfirullah. Bahkan juga kampung sebelah juga saya juga pernah. Astagfirullah, enggak di mana itu? Itu haknya anak yatim, siapa tahu bisa menolong kamu. Umi siap mencari untuk menggantikan. Siapa tahu bisa menolong kamu. Kalau saya nggak bisa berbuat apa-apa. Di mana anak yatim yang di mana? Yang udah kamu dolimi? Di sini, di sebelah rumah saya, sekitar jangka dari 5 rumah. Berapa banyak harta yang udah kamu habiskan? Bahkan sudah hampir hitung kurang lebih hampir 100 juta. Allah. Karena di situ bukan 1, 2 panti asuhan, bahkan sudah 15. Berarti itu dana umat yang kamu habiskan? Iya. Kamu tahu enggak, kamu tuh dikasih amanah untuk menjaga, dan Allah sengaja menitipkan kepada kamu, kepada orang yang dipercaya, bukan untuk dihabiskan untuk diri sendiri. Itu ujian buat kamu, tahu nggak? Saya tahu. Tahu, tapi kenapa kamu lakukan? Waktu itu saya memang tidak ada pikiran seperti itu karena hanya demi ingin dipuji orang. Iya. Hanya ingin biar disanjung orang. Iya. Sehingga kamu menghalalkan segala macam cara. Iya.
memang banyak sudah yang mengingatkan saya, tapi saya tidak peduli siapa yang ikut campur urusan saya, maka saya akan bikin mereka diusir dari kampung sini. Kamu tahu nggak, sebagai manusia kamu tuh lebih baik lapar perutmu daripada kamu makan harta orang lain yang bukan hakmu. Kamu tahu nggak? Di mana letak hati kamu? Jadi deket saya. Kok bisa menemukan orang yang kayak gini? Astagfirullah. Saya di sini minta tolong. Saya nggak bisa nolong apa-apa. Ini bener-bener dari Allah udah ditegur kamu. Doa saya aja belum tentu diijabah. Saya harus gimana? Sebelum anak-anak yatim itu mau memaafkan kamu. Saya mau minta maaf, cuma kondisi saya saat ini seperti ini. Ya kamu layak lah disiksa kayak gini. Bahkan keluarga saya pun sudah menjauh. Tolong saya. Ya udah, kamu biar dirasakan sakit kayak gini. Coba sebutkan di mana letak anak yatim itu, saya cari, siapa tahu bisa membantu kamu. Kalau saya malu mau mendoakan kamu. Saya sendiri masih banyak dosa. Malu, gimana saya mau mendoakan kamu kalau kamu sendiri perbuatannya kayak gitu, nggak punya rasa malu kepada Allah. Di sisi itu juga saya mau mengakui memang saya salah, dan juga saya pernah satu kali yang ini yang saya sesali, benar-benar sesali. Selain saya mengambil dana dari panti asuhan itu, saya pernah memfitnah satu ustazah, bahkan dia sampai digebukin sama warga gara-gara saya memfitnah dia bersetubuh dengan laki-laki lain. Allahu Akbar. Pada laki-laki itu saya yang menyuruh. Allah Akbar. Karena dia sudah mengganggu rencana saya untuk mengambil dana dana dari panti asuhan maupun dana dari kegiatan mereka. Ya Allah ya Roh. Sakit. Saya di sini minta tolong. Sembuhkan saya. Saya menyembuhkan jelas. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sama cuma bisa membantu untuk meringankan sakit kamu dengan bacaan-bacaan ayat Allah. Itu pun saya tidak tahu. Sampai kapan? Dan saya tidak yakin kepada diri saya sendiri, karena kamu udah zalim kepada anak yatim. Sebelum anak yatim itu mau memaafkan kamu, itu pun kalau anak yatim itu masih hidup. Andai kata anak yatim itu udah mati, gimana? Memang ada juga yang sudah meninggal. Karena ulah saya. Dia kelaparan sampai bahkan 1 minggu gak makan. Astagfirullah. Terbuat dari apa hati kamu sebenarnya? Sakit banget. Apakah saya akan merasakan seperti ini terus? Bahkan saya sudah Raganya kayak gini terus. Raganya kayak gini terus, gak akan pernah bisa berhenti nih. Saya nggak kuat menahan sakit ini lagi. Sampai kapan saya akan menerima seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qayyum la ta'udhu sinata wa la Allahumma fis samawati wa ma fil ardi anta yashfa'u baina aydina wa anta la yaqulu shay'un ma syaa. Wasya kursi samawati wal ardi. Udah, mungkin cuma bisa meringankan kayak gitu. Kalau sakitnya itu pun cuma sementara. Itu pun cuma sementara, Bu. Terus saya harus gimana? Kamu mau nggak mau harus minta maaf kepada seorang anak yatim yang udah kamu zalimi. Dan saya nggak tahu harus mencari anak yatim itu di mana. Mau gimana saya minta maaf, sedangkan raga saya terpucur, bahkan saya merasakan sakitnya yang benar-benar dahsyat, bahkan saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Paling nggak tunjukkan posisinya anak yatim itu di mana. Kalau yang udah meninggal paling nggak kamu tahu kuburnya itu di mana. Kuburnya di mana? Saya akan berusaha untuk mencari, siapa tahu dia itu mau datang dan memaafkan kamu, sehingga Allah mau memaafkan kesalahan kamu. Panti asuhannya masih dekat di kampung sini, tapi masih ada lagi di kampung sebelah. Ya Allah. Kalau yang sudah meninggal ada 4 orang, 4 anak dimakamkan di pemakaman umum sini. Nanti kamu sebutkan ya, nama-nama, nanti aja saya catat nama-nama panti asuhannya di mana dan makamnya anak yatim itu di mana, atas nama siapa.
yang udah kamu zolimi, yang udah kamu makan hartanya. Itu bukan hak kamu. Kamu layak disiksa kayak gini. Apa yang udah kamu perbuat itu udah layak dengan perbuatan kamu. Bahkan juga saya sering bikin mereka itu disiksa kelaparan. Bahkan saya jadikan pembantu di rumah saya. Oh, kamu kok jahat sekali. Sebenarnya hati kamu itu terbuat dari apa? Waktu itu di pikiran saya hanya harta. Ya, tolong saya, biar saya tidak merasakan sakit ini. Kamu layak kamu disiksa kayak gitu. Andai kata saya menemukan anak itu, kamu mau bertobat enggak? Iya, saya akan bertobat. Saya akan tidak mengulangi apa yang saya lakukan lagi. Bahkan saya tidak akan mengambil uang mereka. Ya kamu udah merasakan sakit kayak gitu. Andai kata Allah tidak menegur kamu, tiba-tiba ajal menjemputmu, kamu belum sempat tobat gimana? Coba. Kamu akan disiksa di alam kubur. Masih beruntung kamu di dunia disiksa kayak gitu. Layak, nggak ada satupun orang yang peduli sama kamu. Terus saya harus Kamu kayak cacing kepanasan kayak gitu. Nggak ada. Terus saya harus bagaimana biar saya tidak merasakan sakit ini lagi? Coba kamu pikir, kamu harus bagaimana? Layak diapakan orang yang berbuat zalim kepada anak yatim? Karena juga saya tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun karena mereka sudah menjauh pada saya. Dan juga saya mau minta maaf sendiri juga tidak bisa karena kondisi saya seperti ini. Saya di sini sudah berminggu-minggu seperti ini. Udah seminggu lebih saya seperti ini. Udah berapa lama kamu nggak bisa bicara? Kalau nggak bisa bicaranya 2 minggu, tapi waktu itu sebelum nggak bisa bicara saya merasakan dada saya sakit. Bahkan badan saya sudah seperti terbujur kaku selama 1 bulan. Astagfirullah. Saya merasakan ini semua. Sakit. Kamu janji ya, kalau sampai saya menemukan anak yatim itu, kamu wajib minta maaf sama dia. Itu pun kalau saya bisa menemukan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tahu nggak? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu akan terus kayak gini. Sebelum kamu minta maaf sama anak yang udah kamu zolimi. Dan kamu layak untuk mendapatkan semua ini. Saya seperti mencekik sekencang untuk rasanya seperti mau putus rasanya. Bahkan badan saya seperti tertimpa oleh benda yang sangat-sangat berat. Ini astagfirullahaladzim. Ya udah kamu keluar. Gak tega saya dulu. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini akan terus bergeliat kayak gini terus. Gimana ini? Astagfirullahaladzim, jahat sekali. Mau nggak mau kita harus cari anak yatim itu. Tapi gimana? Dia seperti ini. Ada dia. Kita nggak mungkin, kita nggak tega juga. Dia juga bisa bicara. Nggak bisa bicara. Nggak bisa diajak ngomong, coba. Berarti langkah apa yang kita harus ambil? Mau nggak mau kita harus cari yayasan itu di mana. Dan juga paling nggak kita ziarah kepada 2 anak yatim itu yang udah dimakan hartanya. Terus dia meninggal. Bagaimana kita caranya untuk mendapatkan informasi itu? Ataukah juga dari tetangga-tetangganya? Enggak, nanti kita masukkan lagi korin tanpa kita ambil videonya di mana lokasinya, posisinya, ya. Kita akan cari tempat lokasi yayasannya, ya. Iya benar. Kasihan juga. Mungkin sahabatku ya, pesan yang perlu Umi sampaikan, jangan sekali-kali memakan hartanya anak yatim. Jangankan di akhirat, akan diazab oleh Allah, di dunia pun ini udah tampak nyata kejadian yang sangat mengerikan.
hidupnya kayak gini. Harta anak yatim dibuat foya-foya. Harta anak yatim yang diamanahkan seharusnya dijaga untuk kepentingan mereka, malah dibuat foya-foya, buat gaya-gayaan, buat beli perhiasan. Infonya kayak gitu. Buat beli perhiasan, biar dilihat orang kaya. Bahkan uang kas milik majelis taklim dia berani pakai. Astagfirullah. Ini banyak sekali mungkin ya yang dikasih amanah. Jangan pernah memakan yang bukan haknya. Lebih baik kita lapar daripada kita memakan harta anak yatim. Lebih baik kita hidup miskin daripada kita memakan yang bukan hak kita. Mau nggak mau kita harus secepatnya ambil tindakan. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Apa kasihan ini kayak gini. Mau nggak mau dia juga manusia. Apalagi dia di sini sendirian juga, Mi. Ini nggak ada kodam, nggak ada apa, nggak ada makhluk halusnya. Dinetralisir sebagaimanapun kalau nggak ada makhluk halusnya juga percuma juga. Gak bisa diajak ngomong. Nggak bisa. Coba kayak gini ketakutan, kayak orang ketakutan dicekik. Kan kita tadi ajak ngomong aja sedikit pun kata nggak keluar, Mi. Makanya ya udah, kasihan kita nggak bisa lama-lama di sini. Kita ambil tindakan ya. Nanti kita masukkan sebentar, masukkan korinnya sebentar. Raga kamu masih kuat ya, tapi kita nggak usah kita informasikan di mana letak yayasan dan makamnya. Cukup kita aja yang tahu. Nanti kita silaturahim ke pengasuhnya juga. Siapa tahu kita paling nggak ada mewakili. Kalau memang anak yatim yang hartanya udah dimakan itu nggak ada di situ, kita bawa anak yatim sebagian untuk mendoakan. Ya udah sahabat, itu aja. Umi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ikuti terus channel Umi Liva apabila itu manfaat buat kalian semua. Ambil baik dan buang buruknya ya. Yang buruk datang dari Umi sendiri, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.